warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Hafidho Makiro, bisa dipanggil Fida gitu ya. Jadi di sini aku tuh bakalan bahas tentang gimana sih para kaum feminisme itu memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender bagi perempuan, dan juga gimana sih pandangan Islam tentang bagaimana caranya memuliakan dan melindungi perempuan gitu ya. Sebelumnya di sini aku punya poster nih. Ya, yang posternya tuh kayak gini. Kayak gini ya posternya. Nah, menurut pendapat kalian gimana tentang poster yang udah aku bikin? Jadi yang pertama-tama di sini aku bakalan bahas tentang sejarah kaum feminisme itu muncul gitu ya. Jadi pada abad ke-17 gitu ya, di Eropa sana, para kaum perempuan itu dianggap derajatnya yang paling rendah gitu ya. Jadi mereka itu dilecehkan, dinistakan, terus dijadikan budak gitu kan ya, diperjualbelikan gitu ya. Bahkan ada nih undang-undang di Inggris yang menyatakan bahwasanya seorang suami itu bebas untuk menjual istrinya kepada orang lain gitu ya. Aduh, kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, betapa ngerinya gitu ya para kaum perempuan di sana gitu ya, nasibnya seperti itu gitu. Nah, pelecehan-pelecehan kepada kaum perempuan itu juga sama terjadi sampai sekarang gitu ya, meskipun ya udah nggak separah dulu gitu kan, karena kita udah dilindungi sama HAM gitu. Nah, tapi pelecehan itu tetap terjadi dalam bentuk apapun gitu ya. Bahkan banyak kasus pemerkosaan gitu ya, pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya, bahkan oleh orang tuanya sendiri misalnya gitu kan. Ya Allah, ngeri banget gitu kalau misalnya kita lihat fakta-fakta sekarang gitu kan. Dan juga ini yang menyebabkan para kaum perempuan terpelajar gitu ya memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender bagi perempuan gitu. Jadi mereka itu menyuarakan kebebasan bagi perempuan gitu. Kebebasan bagaimana? Kebebasan ya untuk berekspresi, untuk bebas melakukan pekerjaan apapun yang dia inginkan, bebas melakukan apapun yang dia inginkan gitu ya. Intinya nggak pengen gitu loh kaum perempuan itu dianggap sebagai kaum rendahan gitu ya. Mereka juga pengen dihormati gitu ya, terus dihargai gitu kan. Dan mereka ingin setara dengan laki-laki gitu ya. Nggak cuma laki-laki aja nih yang bisa bekerja gitu ya. Menurut para kaum feminis itu seperti itu gitu. Nah, sedangkan menurut mereka juga aturan-aturan agama seperti agama Islam gitu ya, itu yang bahkan membuat perempuan itu menjadi terbatas eksistensinya di dunia sekarang ini gitu ya. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena di dalam Islam misalnya nih, peraturan bahwasanya perempuan muslimah itu harus menutup aurat ketika keluar rumah gitu ya. Terus juga nggak bebas bekerja gitu kan, harus terikat dengan suami, mengurus anak, mengurus rumah, seperti itu. Nah, itu yang anggapan mereka itu wanita itu terbatas gitu kan ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya aturan-aturan Islam itu mengekang para perempuan gitu. Nah, sebenarnya gimana gitu kan ya? Sebenarnya nggak gitu, nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi di sini kaum feminis itu ingin menyuarakan bahwasanya perempuan itu bebas untuk mengejar karirnya dia, bebas untuk berpendidikan tinggi, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan ya. Yang nantinya dia ketika lulus kuliah itu mendapatkan pekerjaan yang mapan, layak, dan juga mendapatkan gaji yang tinggi gitu kan. Nah, itu yang diinginkan oleh kaum feminis karena merasa bahwasanya perempuan nggak boleh kalah nih dari laki-laki, seperti itu. Nah, dalam sistem kapitalis seperti ini gitu ya, ide-ide dari kaum feminis itu ya sangat didukung gitu ya. Kenapa enggak gitu? Karena perempuan bisa menghasilkan pundi-pundi uang nih untuk negara gitu kan ya, bahkan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Loh, kok bisa gitu kan? Karena apa? Karena apapun yang ada dalam diri perempuan itu bisa diperjualbelikan gitu ya. Mohon maaf gitu kan ya, karena perempuan itu lebih menarik daripada laki-laki gitu ya, dalam segi apapun itu gitu ya. Dan itu sudah fitrahnya seperti itu. Makanya dalam Islam itu perempuan itu sangat dijaga sekali kehormatannya gitu ya. Sedangkan dalam kaum feminis malah dieksploitasi gitu ya. Diri perempuan itu dieksploitasi dengan alasan untuk apa? Untuk memperjuangkan sebuah kebebasan gitu ya. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk melakukan segala hal yang dia inginkan gitu ya. Padahal apa? Padahal itu juga menjadi sumber masalah baru gitu kan ya. Karena dengan dia itu bebas melakukan apapun yang dia inginkan tanpa adanya koridor aturan-aturan agama gitu, aturan-aturan syariat Islam gitu ya. Dia melalaikan aturan-aturan itu semua gitu. Jadi ya udah gitu ya, dia mengundang sebuah masalah baru gitu. Misalnya dia nggak mau menutup aurat karena merasa ini kan hakku, ini kebebasanku untuk berekspresi gitu. Ya udah, kalau misalnya dia digoda oleh laki-laki, dilecehkan oleh laki-laki gitu, ya kalau udah kayak gitu salahnya siapa gitu. Sedangkan dalam aturan agamanya sudah berusaha untuk melindungi seorang perempuan jika keluar rumah harus menggunakan baju yang menutup seluruh auratnya gitu, agar terhindar dari fitnah, terhindar dari pelecehan-pelecehan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi gimana sih Islam itu melindungi perempuan gitu ya? Kalau misalnya tadi ada ide-ide kesetaraan gender yang
katanya pengen meningkatkan derajat wanita, tapi malah menimbulkan solusi-solusi baru gitu kan ya. Menimbulkan masalah-masalah baru maksudnya gitu kan. Jadi gimana Islam memandang perempuan dan menjaga perempuan gitu ya? Dalam Islam sendiri, perempuan itu sudah dimuliakan sejak adanya aturan Islam yang turun pada abad ke-7 Masehi gitu kan ya. Bahkan ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan satu surat khusus tentang wanita atau perempuan, yaitu di Quran surat An-Nisa gitu ya. Dan ada nih kisah zaman dulu, zaman Khalifah Mutasim Billah gitu ya, ada satu perempuan yang dia itu dilecehkan oleh para kaum Yahudi gitu ya. Jadi bajunya itu dipaku di tanah gitu kan, sehingga ketika dia berjalan tersingkaplah auratnya seperti itu. Nah, dia mengadu kepada Khalifah Mutasim Billah, dia berteriak gitu kan, wahai Khalifah, lihatlah aku sedang dilecehkan oleh para kaum Yahudi gitu. Mendengar kasus yang dialami oleh perempuan ini tadi, apa yang dilakukan oleh Khalifah gitu? Beliau mengirimkan pasukan berkuda yang jumlah itu sangat banyak sekali gitu kan, yang kalau bisa digambarkan itu kepala pasukannya sudah sampai di lokasi wanita yang dilecehkan ini tadi, sedangkan ekor pasukannya itu masih ada di tempat Khalifah itu tadi gitu. Nah, itulah secuil gambaran gitu ya, bagaimana aturan-aturan Islam itu sangat memuliakan perempuan gitu. Dalam Islam juga udah diatur bahwasanya kodratnya perempuan itu ya menjadi seorang ibu gitu ya. Dia itu bisa melahirkan, bisa menyusui, dan juga merawat anak-anaknya, terus patuh terhadap suaminya ketika dia sudah menikah gitu kan. Dan juga hal tersebut sama sekali tidak membatasi perempuan untuk berkarir gitu, apalagi untuk meraih pendidikan yang tinggi. Bahkan Islam itu mewajibkan seorang perempuan itu menjadi muslimah yang cerdas gitu ya, untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Karena apa? Karena wanita itu nantinya bakalan menjadi madrasatul ula gitu ya, menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi dia itu perlu ilmu yang banyak sekali untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, itulah mengapa Islam itu sebenarnya tidak mengekang perempuan gitu, bahkan melindungi seperti itu. Dan juga Islam itu tidak melarang wanita untuk bekerja, sama sekali tidak melarang wanita untuk bekerja. Jadi hukum wanita bekerja dalam Islam itu mubah saja, boleh gitu kan, asalkan dengan syarat gitu kan ya, dia itu punya izin dari mahramnya. Misalnya dia sebelum menikah dia kan tinggal sama orang tuanya, jadi udah dapet izin dari orang tuanya dia untuk bekerja gitu. Dan juga ketika dia bekerja itu juga tidak bertentangan dengan koridor syariat Islam tentunya. Dan ketika menjadi istri dan juga ibu, dia harus sudah melakukan kewajibannya sebagai istri dan juga ibu di rumah, misalnya mengurus suami, mengurus pekerjaan rumah, dan juga mengurus anak-anaknya gitu ya. Ketika itu semua sudah terpenuhi, ya it's okay, fine-fine aja wanita bekerja gitu, asal kewajiban-kewajibannya tadi itu tidak terlalaikan hanya karena sesuatu hal yang mubah gitu. Jadi gitu loh guys, bukan berarti Islam itu mengekang atau membatasi yang namanya perempuan gitu ya untuk berkecimpung di dunia luar gitu ya. Malah sebaliknya, Islam itu melindungi dan sangat memuliakan perempuan. Itulah kenapa saya mengambil tema bahasanya feminisme itu hanya ilusi pendukung hegemoni kapitalisme, dan juga Islam merupakan solusi untuk memuliakan perempuan. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di sini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.